kembali lagi bersama saya di channel saya Rino Pamajalat. Nah, kali ini kawan-kawan atau para sahabat, kita nantinya akan membahas ya, cara bertani orang Dayak versi yang terbaru ini. Nah, kalau seperti kita ketahui pada zaman dulu orang Dayak itu cara bertaninya masih menggunakan alat manual. Tapi kali ini dengan adanya teknologi yang canggih, kita lebih menggunakan ke arah teknologi yang canggih. Seperti apa proses cara bertani orang Dayak, nanti akan kita perlihatkan video-videonya ya. Tetap ikuti channel saya sampai selesai. Seperti kita ketahui bahwa suku Dayak merupakan suku yang banyak disoroti oleh mancanegara. Karena suku Dayak mempunyai beragam subsuku, bahasa, dan tentunya kaya akan alam, adat, dan budaya. Oleh karena itu, kita perlu ketahui bersama hal menarik, yaitu cara bertani atau cara mengolah lahan yang dilakukan oleh suku Dayak sekarang ini. Pada zaman nenek moyang dahulu, suku Dayak tidak terlepas dari namanya bertani atau bauma dalam bahasa Ahainya. Akan tetapi, zaman dahulu suku Dayak lebih sering bertani pada lahan kering atau berladang. Tetapi dengan melihat perkembangan saat ini yang lebih baik, orang Dayak sekarang ini lebih mengarah membuka lahan basah atau bersawah. Alasannya karena lebih hemat waktu, tenaga, dan juga hasil dari bertani yang lebih baik. Namun demikian bukan berarti orang Dayak meninggalkan tradisi berladangnya. Memang sebagian besar sekarang ini sudah banyak membuka lahan persawahan. Adapun zaman dahulu orang Dayak untuk membuka lahan pertanian masih menggunakan alat tradisional seperti cangkul, parang, dan lain sebagainya untuk membajak sawah. Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih sekarang ini, lebih banyak menggunakan alat seperti traktor untuk membajak sawah. Karena dengan menggunakan alat ini, pekerjaan lebih menjadi mudah dilakukan dan hemat waktu tentunya. Untuk membajak sawah menggunakan traktor ini tidaklah sembarangan orang yang bisa menggunakannya. Tentu ini juga harus punya keahlian khusus. Karena apabila tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus, alat ini tentunya dapat membahayakan keselamatan diri. Nah, itulah dia tadi fakta unik dan menarik yang perlu kita ketahui tentang cara bertani orang Dayak versi yang terbaru ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan tayangannya sampai selesai. Jadi, lahan pertanian yang akan kita kerjakan atau yang akan kita traktor ini terlebih dahulu dilakukan penyemprotan pada area lahan pertanian yang akan kita kerjakan. Nah, dengan fungsi dan tujuan supaya rumput yang berada di lahan pertanian ini bisa mati, dan ketika proses pengerjaan di traktor nanti prosesnya dapat berjalan dengan baik. Jadi seperti itu tujuannya, dan agar juga rumput-rumput yang disemprot ini nanti mudah hancur, mudah diserap oleh tanah ketika di traktor. Jadi itulah dia proses awal ketika melakukan pengolahan lahan pada area pertanian, khususnya area pertanian yang orang Dayak lakukan pada saat ini. Jadi ini dia area lahan pertanian yang sudah kita traktor ya, saya perlihatkan ini dia hasilnya. Nah, adapun tujuan dan fungsi ketika area lahan pertanian ini ditraktor mempunyai tujuan, yaitu untuk menghancurkan tanah yang keras, kemudian untuk menggemburkan tanah dan menggali unsur hara yang terdapat di dalam tanah, sehingga dengan tujuannya ini berfungsi untuk menyuburkan tanaman, khususnya tanaman padi yang akan kita tanam di area persawahan ini. Kemudian mengenai tujuan kenapa digunakan atau kenapa kita traktor
area persawahan sekarang ini. Nah, selain itu juga tujuan daripada mentraktor area persawahan ini tentunya untuk meratakan area lahan pertanian yang akan kita tanami padi, sehingga dia tidak timbul bertimbun-timbunan tanahnya. Kalau kita traktor, tanahnya akan rata, jadi seperti itu. Nanti akan enak juga waktu pengairannya. Ini tujuannya supaya airnya ketika memasuki area persawahan ini dapat mengalir rata. Jadi itu dia tujuan dan fungsi daripada lahan ketika ditraktor. Kemudian lahan ditraktor ini juga tentunya ketika padi nanti di proses penanaman padi itu harus dipuk juga. Jadi harus ada perawatan insentif supaya hasil padinya dapat tumbuh dengan baik, dan tentunya ini bertujuan untuk hasil yang lebih baik juga. Dilakukan pemupukan secara berkala dan perawatan yang insentif. Jadi itu dia mengenai tujuan daripada ketika kita mentraktor lahan pertanian. Yang menjadi harapan setelah dikerjakan lahan ini menggunakan traktor, tentu harapan yang lebih baik itu supaya buah padinya ini dapat menghasilkan padi yang berkualitas dan bebas dari hama. Nah, bukan hanya dari pengolahan lahan yang kita lakukan, tentu juga hal yang sangat penting itu adalah perawatan lahan dan pemberian pupuk secara berkala. Jadi itu dia cara kita untuk bertani secara sederhana ala suku Dayak Pak Ahe. Nah, itu hal ini sangat berguna, bukan? Nah, itu dia tadi mengenai alat yang digunakan oleh suku Dayak, khususnya suku Dayak Pak Ahe dalam proses pengerjaan lahan pertanian yang sudah dikatakan modern yang dilakukan pada saat ini. Nah, tentunya ini juga bukan hanya suku Dayak Pak Ahe, saya rasa menggunakan alat traktor ini hampir seluruh masyarakat juga tentunya sudah tahu, mungkin sudah menggunakan sebagian alat yang saat ini digunakan untuk pertanian, tentunya adalah traktor ini. Jadi semoga channel saya ini bermanfaat untuk kita semuanya dan membangun serta memberikan informasi dan pengetahuan. Jangan lupa klik komen, like, dan share video